Halo sahabat pelajar Les Privat Nukleus. Kembali lagi bersama Bang Indra untuk membahas soal lanjutan TIU di ujian CPNS. Jadi adik-adik, di sini kita akan belajar soal tentang silogisme. Gitu ya. Jadi soal silogisme ini soal yang sudah muncul di ujian CPNS tahun-tahun sebelumnya. Ya, soal ini Abang tanyakan langsung dari siswa-siswi Les Privat Nukleus yang sudah ujian di CPNS tahun-tahun lalu. Ya, oke, nanti di sini Abang ada siapkan ada 5 soal latihan dan kita akan bahasnya, dan ada nanti 1 soal prediksinya. Oke, mari kita bahas langsung ya. Jadi untuk soal silogisme ini ya, kita harus tahu dulu apa maksud silogisme. Ya, silogisme adalah ini penarikan kesimpulan ya. Ya, penarikan kesimpulan berdasarkan premis-premis ataupun pernyataan yang diberikan ya. Nah, jadi ada nanti diberikan di soal 1 premis, 2 premis. Jadi dari 2 premis tersebut kita akan simpulkan, kita akan tarik kesimpulan gitu. Kadang ada 3 premis atau 4 premis, kan gitu ya. Dan ada pula nanti dia tidak bentuk pernyataan, langsung menggunakan paragraf ya gitu, atau kalimat ya, langsung buat kalimat, 4 kalimat, 3 kalimat, kemudian kita akan menarik kesimpulannya. Oke, jadi adik-adik, untuk menganalisis soal yang berbentuk silogisme, kita harus membuat sebuah diagram ya, namanya diagram Venn. Tapi bahasa awamnya Abang buat aja nanti ini namanya sketsa ya. Jadi untuk tips dari Abang untuk mengerjakan soal ya, untuk bentuk silogisme ini, tips dari Abang menggunakanlah atau buat sebuah diagram ya. Buat sebuah diagram. Tapi Abang ngambil supaya lebih ringan dengan membuat sketsa ya. Buat nanti yang namanya sketsa hubungan gitu. Abang lebih enak menggunakan nama sketsa ini ya daripada diagram Venn. Mungkin literatur yang lain buat dia nanti diagram ya gitu. Jadi di sini ada sebuah sketsa hubungan gitu. Maksud Abang gimana? Nanti kita akan menganalisis satu persatu premisnya dan menghubungkan premis satu dengan premis yang lain dengan menggunakan sketsa, bulatan, peta atau sebagainya. Abang lebih nyaman mengambil bentuk yang bulat. Nah, jadi untuk membuat sketsanya, mungkin di sini Abang buat nanti contohnya bagaimana mencari hubungan. Mungkin dalam huruf aja dulu Abang buat ya, dalam bentuk pemahaman dengan huruf. Oke, misalnya begini, ada Abang buat di sini 1 bulatan, kan gitu. Baru ada bulatan yang lain ya berada di dalamnya ya. Kemudian Abang kasih di sini, ini dia nanti adalah si A, kemudian ini adalah si B ya. Dari sketsa bulatan tersebut kita tahu bahwa A merupakan bagian dari B ya, dari gambarnya ya, karena dia lebih kecil dan B melingkupinya gitu. Atau bisa juga diartikan semua A adalah B gitu. Semua A adalah B, atau A adalah bagian dari B, itu juga boleh gitu ya. Oke, nah ini pemahaman sketsa yang nomor 1. Kemudian kita ambil lagi sketsa yang nomor 2. Misalnya Abang buat begini sketsanya lagi. Ada misalnya
sketsa lagi yang begini ya. Gitu. Di sini nanti A misalnya, ini B, kemudian di tengahnya ini ada C. Kalau mau diartikan sketsa yang kedua tadi yang abang buat ini, bahwa C merupakan bagian dari A, C merupakan bagian dari B, kira-kira gitu ya. Atau C adalah bagian dari A dan B, itu pun boleh. Misalnya lagi abang buat lagi sketsanya, ya mungkin ini sketsa paling sederhana ya, misalnya tidak ada hubungannya, tidak berhubungan kan gitu, misalnya berada di luar ya. Sorry ya, misalnya begini bentuknya, berada di luar. A dan B misalnya abang buat gini, A, B, berada di luar ya. Ini A, ini B. Maka kita simpulkan dari sketsa yang nomor 3 ini, tidak ada hubungan A dan B. A bukan bagian dari B dan B juga bukan bagian dari A. Gitu. Dari sketsa yang 3 ini mungkin bisa mewakili ya, mewakili bagaimana cara membuat sketsa untuk penarikan kesimpulan. Oke. Tapi diingat juga adik-adik, kalau menggunakan sketsa cukup lama, jika ada soal langsung bisa dijawab tanpa membuat sketsa, langsung saja dijawab. Kan gitu. Jadi sketsa ini menurut abang itu cocok untuk yang 2 atau 3 gitu ya. 2 atau 3 premis atau 4 premis pun pakai buat sketsa. Atau kau rasa sulit nanti adik-adik untuk memahaminya tanpa sketsa, maka buatlah sketsa ya. Itu saran dari abang. Oke, mari kita lanjut ke soal silogismenya nomor 1 ya. Gitu. Ini buat di sini, semua negara dilandasi oleh hukum. Jelas ya. Negara dilandasi oleh hukum. Ya udah, berarti bisa kita buat nanti di sini sketsa yang ada gitu ya. Bagaimana kita mensketsanya? Perhatikan. Misalnya di sini abang buat ya. Semua negara dilandasi oleh hukum. Maka di sini abang buat negara ya. Gitu abang buat negara, baru nanti di sini abang buat hukum. Kan gitu. Artinya ini semua negara dilandasi oleh hukum. Berarti sketsanya seperti ini. Ini ada negara ya. Semua negara katanya. Kemudian dilandasi oleh hukum, bentuk sketsanya begini. Ya, negara merupakan bagian dari hukum atau semua negara dilandasi oleh hukum. Inilah sketsanya. Kemudian di sini ya, Majapahit tidak dilandasi oleh hukum. Tidak dilandasi oleh hukum. Gitu ya. Tidak dilandasi berarti sebenarnya Majapahit ini berada di luar. Kan gitu. Jadi berada di luar. Berada di luar kita buat Majapahit. Kenapa? Dia tidak ada hubungan dengan hukum. Katanya berada di luar. Berarti di sini abang buatkan adalah Majapahit misalnya. Di sini adalah Majapahit. Kan gitu. Dari sketsa ini mari kita simpulkan. Ya. Majapahit tidak ada hubungan dengan hukum maupun dengan negara. Yang A, Majapahit bukan negara. Iya, ini bisa saja ya. Ya, kita tahan dulu, kita lihat dulu pilihan. Majapahit adalah negara. Tadi sketsanya tidak ada hubungan, gak mungkin adalah negara. Gitu. Hukum dilandasi Majapahit. Salah. Ya, karena tidak ada hubungan mereka. Ini berada di luar ya. Ini grafiknya berada di luar. Majapahit di luar hukum dan di luar negara.
Hukum melandasi Majapahit. Hukum dengan Majapahit tidak ada hubungan. Hukum adalah Majapahit. Tidak ada hubungan. Tadi mereka. Masa ini B dan B, C, D, E, Majapahit katanya berhubungan dengan negara atau hukum. Ya, dari sketsa tidak ada ya. Ya, maka jawabannya adalah A. Gitu. Majapahit bukan negara, atau mereka tidak berhubungan. Nah, seperti soal nomor 1 ini, tanpa sketsa juga kamu bisa mengerjakannya. Ya, kalau misalnya memang bisa langsung, ya udah langsung aja, nggak usah buat sketsanya. Oke, mari kita jawab lagi soal nomor 2. Oke, sini kita buat ya. Semua pegawai negeri sipil berpakaian seragam. Katanya di sini ada PNS berpakaian seragam. Itu. Sebagian pegawai negeri sipil memakai dasi. Oke, kita buat lagi diagramnya atau kita buat sketsanya. Ya, katanya pegawai negeri sipil memakai seragam. Ya, berarti Awang buat di sini. Ya, nanti ada Awang buatkan lagi seragam katanya. Ya, ini kita buat labelnya ya. Katanya PNS berpakaian seragam. Sini abang buat seragam kan gitu. Di dalam adalah PNS ya, karena semua tadi. Sebagian pegawai negeri sipil memakai dasi. Sebagian PNS katanya memakai dasi. Ya, berarti sini abang buat di dalamnya adalah dasi. Kenapa? Kan gitu. Ada sebagian lagi pakai dasi. Ada sebagian PNS katanya menggunakan dasi. Kan situ, sinilah abang buat ya. Sinilah dia nanti dasinya. Oke. Gitu. Berarti kan di sini masih ada hubungan antara dasi dengan PNS dan dasi dengan seragam. Masih ada hubungannya. Kenapa? Dasi itu berada di dalam PNS dan di dalam seragam. Meskipun dia sebagian katanya. Sebagian PNS menggunakan dasi. Kan gitu, memakai dasi. Oke, mari kita lihat dari pilihan. A. Sebagian pegawai negeri sipil bersepatu. Jelas ya, ini baling kali ya. Kenapa? Di atas seragam dengan dasi, di pilihan bahas sepatu. Kan gitu. Yang B juga dia bahas jas. Sini bahas sepatu, bahas jas. Kata-kata jas dan sepatu tidak ada di premis. Kan gitu ya. Gitu. Ya, yang D lagi dia tidak bersepatu katanya. Berarti tidak ada di premis. Maka pilihannya antara C dengan E gitu. Oke. Mari kita analisis yang C. Sebagian pegawai negeri sipil berseragam dan berdasi. Apakah dia ada hubungan antara dasi dengan PNS dan seragam? Ada tadi ya, dalam lingkaran kecil dan besar. Gitu. Di sini yang memiliki dasi sebagian, makanya abang buat di sini kecil. Gitu ya. Makanya ada sebagiannya PNS katanya menggunakan dasi. Itu. Berarti sebagian PNS lagi itu berseragam. Kenapa? Karena seluruh PNS tadi dia katanya berseragam. Ya. Maka untuk yang C ini nanti jawabannya adalah C. Situ dia ya. Kenapa? Jadi PNS yang sebagian tadi dia itu pakai dasi dan pastinya dia juga sudah pakai seragam. Kenapa? Karena seluruh PNS tadi dia punya seragam. Oke, lanjut. Ini aman ya. Oke, kita lihat yang E. Tunggu dulu. Semua pegawai negeri sipil berdasi. Jelas salah. Gitu. Ya, kenapa? Karena dia bilang tadi sebagian saja yang pakai dasi. Oke. Lanjut. Oke. Ya, kita lihat soal nomor 3 ya. Harus kita analisis di sini. Semua kostum memakai nomor punggung.
Mari kita buat. Ya, di sini ada kostum. Katanya ada memakai nomor punggung. Ya, memakai nomor punggung. Di sini semua kostum memakai nomor punggung. Mungkin gini lah Bang buat apanya. Ya, sketsanya. Oke. Nah, ini dia. Itu dia sketsanya. Maka di sini nomor punggung. Ya, di sini adalah kostum. Katanya semua kostum ya memakai nomor punggung. Ya, semua kostum memakai nomor punggung. Berarti dia untuk sketsanya kostum berada di dalam nomor punggung. Kemudian ada kostum yang berwarna merah. Ya, kostum tadi terdiri dari warna merah. Gitu. Ya, kita buat lagi seperti biasa di dalam dia ya. Nah, kita buat lagi. Katanya ada yang warna merah. Gitu. Itu. Ya, di sini nanti Abang buat penjelasannya. Di sini adalah merah. Ada kostum yang berwarna merah. Gitu. Berarti ada juga kostum yang tidak berwarna merah. Kenapa bisa Bang tahu di situ? Karena kata-kata ada ini menunjukkan kemungkinan lain. Atau Bang buat di sini tidak merah ya. Gitu. Ya, tidak merah. Jadi ada kostum yang merah, ada tidak merah. Gitu ya. Maka dari sini kita tahu hubungannya. Coba kita lihat. A. Semua kostum berwarna tidak merah. Ya, semua kostum berwarna merah. Semua kostum berwarna merah tidak memakai nomor punggung. Ya, ini jelas salah. Ya, semua kostum berwarna merah itu memakai nomor punggung. Jelas ya, ini merah, ini kostum, nomor punggung. Gitu. Berarti keseluruhan yang memakai ya, keseluruhan merah. Ya, katanya di sini tidak. Nah, tidak memakai. Salah. Gitu ya. Kostum merah pasti punya nomor punggung. Dari sini kita nampak hubungannya ya. Kostum merah memakai nomor punggung. Ya, kostum tidak merah juga memakai nomor punggung. Ya, karena tidak merah dan merah itu adalah kostum. Semua kostum memakai nomor punggung, kata begitu. Lanjut yang B. Sebagian kostum berwarna merah bernomor punggung. Ya, ini salah juga. Kenapa? Di sini sebagian kostum berwarna merah katanya. Harusnya semua ya. Semua kostum yang berwarna merah bernomor punggung. Gitu, harusnya seluruhnya. Ini harus semua. Ya, semua kostum berwarna merah bernomor punggung, itu baru tepat. Oke, lanjut. Untuk yang C. Semua kostum yang tidak berwarna merah memiliki nomor punggung. Ya, ini jelas ya. Semua kostum yang tidak berwarna merah. Kan tadi kostum ada dua, merah dan tidak merah. Ya, yang tidak merah ini pun pasti punya nomor punggung. Gitu. Oke, ini bisa benar, kita tahan dulu. Kita cari lagi yang D. Sebagian kostum adalah warna merah. Oke, ini bisa juga betul. Ya. D, yang E. Semua kostum adalah warna merah dan tidak bernomor. Ya, ini salah ya. Apa yang buat salah? Semua kostum katanya adalah warna merah. Ini salah. Tadi sebagian saja yang warna merah atau ada. Ya, ada juga tidak merah. Dan kemudian salah lagi, dia tidak pilih tidak bernomor, salah juga. Harusnya semua merah bernomor. Oke. Berarti antara pilihan C dan D. Yang D ini sebagian kostum adalah warna merah. Betul, tapi ini
ya, tidak mewakili kesimpulan dari keseluruhan. Ya. Kenapa Bang bilang gitu? Ya, premis 2 saja bisa membuktikan yang D. Untuk apa premis 1? Kan gitu. Dihapus premis 1, premis 2 saja boleh menjawab yang D. Gitu. Ya, berarti ini tidak mewakili kesimpulan secara keseluruhan, hanya kesimpulan dari premis 2. Berarti ini adalah salah. Maka jawabannya C ya. Semua kostum yang tidak berwarna merah memiliki nomor punggung. Jelas. Kostum tidak merah memiliki nomor punggung. Kostum merah memiliki nomor punggung. Oke, itu dia ya. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Ya. Semua rumah sakit harus memiliki ruang operasi dan IGD. Operasi dan IGD katanya. Semua rumah sakit. Oke, ya kita gambar lagi. Berarti ada rumah sakit besar, gitu ya. Kita buat dulu besar rumah sakitnya. Kemudian di dalamnya nanti ada ruang IGD, gitu. Ini ada IGD sama apa tadi? Sama operasi, ruang operasi. Nah, gitu ya. Oke, biar Abang buat di sini. Ini rumah sakit, ya, rumah sakit. Di sini katanya ada ruang apa? Ya, operasi. Ini IGD ya. Ya, katanya IGD. Oke. Gitu ya. Harus memiliki ruang operasi dan IGD. Berarti bisa Bang buat dari dalam dua-duanya, ruang operasi dan IGD. Rumah sakit menaunginya. Lanjut. Sebagian IGD berbiaya sangat mahal. Mari kita buat kembali ya. Berarti ada sebagian IGD yang mahal. Abang buat di sini ya, bulatannya lagi dalam IGD. Kita tulis di sini adalah mahal. Ya. Ini mahal katanya. Ada IGD yang mahal. Lanjut, fasilitas rumah sakit yang berbiaya mahal dibantu oleh Pemda. Rumah sakit yang biayanya mahal tadi dibantu oleh Pemda. Berarti ada diagram yang lain yang menaunginya. Bisa Bang buat di sini. Begini dia. Ya. Atau gini. Jadi kan fasilitas rumah sakit yang bermahal dibantu oleh Pemda. Oke, berarti di sini gini dia. Gitu. Oke, sini Abang buat dibantu oleh Pemda. Kan gitu. Kenapa fasilitas rumah sakit yang berbiaya mahal? Tadi kan berbiaya mahal IGD tadi di sini. Ya, makanya Bang lingkari aja, bantu oleh Pemda. Oke. Lanjut. Maka dari sini kita simpulkan ya. Katanya semua rumah sakit dibantu oleh Pemda. Ini salah. Kenapa? Lihat aja bagian rumah sakit. Kan cuman sedikit yang dibantu Pemda. Yaitu apa? Yang ini. Yang Abang arsir ini. Ini yang dibantu Pemda. Sebagian, bukan semua. Kan gitu. Bisa Abang hapus kembali ya. Gitu. Berarti ini adalah salah. Lanjut. Sebagian rumah sakit dibantu oleh Pemda. Boleh. Sebagian rumah sakit. Yaitu bagian rumah sakit yang mana? Rumah sakit yang IGD-nya mahal. Itu dibantu oleh Pemda. Gitu. Oke? Yang C, yang dibantu Pemda bukan rumah sakit. Salah. Ya, memang yang dibantu Pemda adalah IGD yang mahal, tapi IGD ini kan bagian dari rumah sakit tadi. Otomatis rumah sakitnya ikut. Ya. Dia bilang bukan rumah sakit. Harusnya rumah sakit ya. Semua rumah sakit tidak dibantu Pemda. Salah. Kenapa rumah sakit yang IGD-nya mahal dibantu Pemda? Karena ini IGD mahal ini masih bagian dari rumah sakit ya. Gitu. Kemudian yang E, sebagian Pemda membantu rumah sakit. Ini salah. Ini sebagian Pemda katanya. Ini seluruh Pemda ya. Ini semua. Karena dia bilang tadi tidak ada istilah sebagian untuk Pemdanya.
gitu. Oke, cukup jelas ya, gampang sekali ya untuk yang B. Langsung dapat. Sebagian rumah sakit dibantu oleh Pemda. Rumah sakit yang mana? Rumah sakit yang IGD-nya mahal. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kita buat lagi di sini. Nah, tidak ada tanaman tropis yang bisa tumbuh di Inggris. Oke. Kita buat lagi di sini sketsanya untuk soal nomor 5. Ya, tidak ada katanya. Ya, berarti ini di luar ya. Kenapa Abang bilang di luar? Tidak ada hubungan katanya. Tidak ada tanaman tropis yang tumbuh di Inggris. Berarti tidak berhubungan ini. Di luar Abang buat. Ya. Sini tanaman tropis. Oke, tanaman tropis. Kemudian di sini adalah Inggris. Berarti tidak tumbuh di Inggris. Gitu. Ya. Tanaman tropis tidak bisa tumbuh di Inggris. Di luar Abang buat, tidak ada hubungan. Kedelai adalah tanaman tropis. Mari kita masukkan kedelai di dalam ini. Nah, ini. Ya. Kita buat di sini. Sorry. Kita naikkan lagi ini. Oke. Kedelai di sini, kedelai adalah tanaman tropis. Ya, kedelai tidak ada hubungan dengan Inggris juga ya. Tanaman tropis juga tidak ada hubungan atau bukan merupakan bagian. Yang A, semua tanaman yang dapat tumbuh di Indonesia pasti dapat tumbuh di Inggris. Salah. Karena tidak berhubungan ya. Sorry. Mana Indonesia tadi? Oh, ini belum kita gambar ya. Semua tanaman tropis dapat tumbuh di Indonesia. Oke, berarti kita buat lagi. Ya. Kita buat lagi grafiknya. Ya. Bukan grafik sih, sketsanya ya. Oke, gini aja kita buat. Ini tidak ada hubungan aja dulu kita buat di Inggris ini ya. Ini, kemudian ini. Oh ya, ini dia. Indonesia ini yang besarnya ya. Karena katanya tanaman tropis semua bisa tumbuh di Indonesia. Oke, lanjut. Ini yang A tadi gimana? Semua tanaman yang dapat tumbuh di Indonesia pasti dapat tumbuh di Inggris. Salah. Pokoknya Inggris tidak ada hubungan dengan Indonesia, dengan tanaman tropis, dengan kedelai juga tidak ada hubungan tuh. Ya, yang B. Kedelai dapat tumbuh di Indonesia dan ada kemungkinan tumbuh di Inggris. Ada kemungkinan. Salah. Dia tidak ada hubungan. Gitu ya. Nah, lanjut. Atau memang nggak bisa tumbuh ya. Semua tanaman yang tumbuh di Inggris pasti dapat tumbuh di Indonesia. Salah. Jelas tadi Inggris dan Indonesia tak ada hubungan. Gitu. Berarti memang di luar. Lanjut D. Kedelai pasti tumbuh di Indonesia dan tidak mungkin tumbuh di Inggris. Ini dia ya. Tadi untuk lingkarannya, kedelai adalah tanaman tropis dan semua tanaman tropis di Indonesia. Iya, berarti kedelai bisa tumbuh di Indonesia. Jelas, betul. Dan tidak mungkin tumbuh di Inggris. Betul juga. Karena tidak ada hubungan dari gambarnya. Betul. Maka jawabannya D. Oke. Coba kita lihat yang E. Tanaman yang tumbuh di Malaysia. Oh, gak ada istilah Malaysia di sini. Salah. Di sini di premis tidak ada Malaysia. Oke, maka jawabannya adalah D. Itu dia. Oke. Nah, dari grafiknya dari sketsanya dapat kita lihat ya. Oke, jadi adik-adik, ini Abang kasih ada satu soal prediksi. Coba dijawab, kasih komennya di kolom komentar kita ya. Oke, mari Abang simpulkan dulu ya. Jadi untuk mengerjakan soal silogisme, catatan yang pertama, tidak perlu menggunakan sketsa apabila adik-adik merasa soalnya mudah ya, dapat disimpulkan dengan mudah. Tapi kalau dia agak sulit, misalnya ada muncul kata-kata ada atau premisnya lebih dari satu,
bisa 3, bisa 4. Itu saran abang gunakanlah sketsa bentuk lingkaran supaya lebih enak, memudahkanmu untuk menganalisisnya. Gitu ya. Oke, jadi adik-adik sampai di sini dulu untuk pembahasan kita. Tetap belajar di rumah, bahas soal-soalnya. Salam pendidikan, salam nukleus. Terima kasih.